Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua kelompok hari ini anggotanya hadir semua? Hadir. Ada yang masih ingat materi yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin? Saskia, ayo Saskia. Apa? Mempelajari perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya, perubahan fisika dan perubahan kimia. Ada yang masih ingat ciri-ciri dari perubahan fisika dan kimia? Ya. Perubahan fisika mempunyai 4 ciri, yaitu perubahan wujud, perubahan bentuk, perubahan ukuran partikel, perubahan pelautan. Ya. Kimia juga mempunyai 4 ciri, yaitu perubahan suhu, perubahan warna, terbentuknya gas, dan terbentuknya endapan. Iya, jadi perubahan fisika itu perubahan ukuran bendanya, kemudian perubahan hanya pada pelarutan. Kira-kira kalau di perubahan fisika bentuk zat baru atau tidak? Tidak. Ya, tidak ya. Jadi kalau di perubahan fisika tidak terbentuk zat baru. Berikutnya yang perubahan kimia. Perubahan kimia berhubungan dengan pembentukan baru. Iya, jadi pada intinya perubahan fisika dan kimia itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan, yaitu perubahan yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Artinya zat yang terbentuk itu tidak mengalami perubahan zat, hanya wujudnya saja yang berubah seperti yang sudah dijelaskan oleh Syaimah. Kemudian kalau di perubahan kimia itu terbentuk zat baru, artinya zat yang terbentuk itu memiliki struktur, memiliki komposisi yang berbeda dengan zat sebelumnya. Bisa dipahami ya? Kita masuk pada tujuan pembelajaran hari ini. Jadi di tujuan pembelajaran hari ini kita dapat mengidentifikasi perubahan fisika dan kimia yang ada di sekitar. Kemudian yang kedua, kita bisa menerapkan konsep perubahan fisika dan kimia untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan di lingkungan sekitar. Mengatasi sampah yang ada di sekolah dengan menerapkan konsep perubahan fisika dan kimia. Kemudian ini kita lihat yang Ibu tampilkan biar kalian termotivasi untuk mengatasi masalah tadi. Berdasarkan fenomena tersebut, permasalahan apa yang bisa kalian identifikasi? Kemudian, silahkan sekarang lakukan observasi keluar kelas untuk melihat bagaimana kondisi sampah di lingkungan sekolah kalian. Silahkan kalian berkumpul dengan kelompok kalian, kemudian diskusikan pertanyaan pada LKPD tersebut sebelum kalian menentukan solusi dari permasalahan yang sudah kalian temui, yaitu terkait permasalahan sampah di lingkungan sekolah. Nah, sebelum melakukan penyelidikan, silahkan kalian mengkaji literatur sebanyak-banyaknya. Bisa melalui buku paket, bahan ajar, kemudian memanfaatkan HP atau laptop kalian yang terhubung dengan jaringan internet. Kemudian bisa juga melalui surat kabar atau ide dari diskusi kelompok, atau juga bisa berkonsultasi dengan guru untuk membantu penyelidikan kalian. Nah, sekarang setelah kalian mengkaji literatur, sekarang lakukan penyelidikan dengan kelompok. Waktu untuk menyelesaikan penyelidikan kalian yaitu 30 menit. Setelah itu nanti kita lanjutkan dengan presentasi setiap kelompok. Ada yang mau ditanyakan? Ada kesulitan praktika. Sudah Ibu siapkan larutan gula sama pH4 yang memang khusus untuk buku. Untuk membuat membuat kompos dari daun kering maupun daun.
Kita membuat perubahan fisika dan kimia dapat mengurangi sampah yang menumpuk di sekitar sekolah. Nah, ini kita bisa melakukan cara baik, jadi pada hari ini itu kita sudah bisa mengatasi permasalahan yang ada di sekitar sekolah kita menggunakan konsep perubahan fisika dan perubahan kimia yang sudah kita terapkan di sekolah. Nah, silakan simak pada KKBD adalah kesimpulan tadi. Nah, bagaimana kita menemukan masalah pada hari ini? Melalui apa yang kedua tadi? Melalui observasi di sekitar sekolah. Kemudian yang kedua, bagaimana proses memecahkan masalah pada hari ini? Lakukan apa tadi? Melalui kemudian apa yang bisa kalian dapatkan? Pelajaran apa yang bisa kalian dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Mengenai sampah sekitarnya. Cecilia bisa mengetahui cara penanganan sampah dengan menggunakan konsep perubahan fisika atau perubahan kimia. Ya, jadi kita bisa menangani sampah menggunakan konsep perubahan fisika dan kimia. Dan terakhir, apakah kalian senang dengan pembelajaran seperti ini? Senang karena bisa berkreasi, bisa mengatasi permasalahan yang ada di sekolah. Itu poster, silakan dikerjakan. Kalau tadi KKBD secara kelompok, ini secara individu. Baiklah anak-anak, hari ini kita sudah belajar, menambah pengalaman kita. Jadi harapannya apa? Pembelajaran kimia itu tidak hanya konsep saja, tapi penerapan dan juga jangan ada pikiran bahwa kimia itu sulit. Ternyata setelah kita pelajari tadi, kimia itu apa? Bermanfaat bagi kehidupan. Nah, untuk mengetahui apa saja penerapan dalam pembelajaran kimia berikutnya, kita bertemu pada